fisik itu bangunan. Terus? Ya. Tetapi kalau bicara masjid, ya, sebagai sebuah apa Bu? Ya, sebagai sebuah tempat itu bangunan, tempat untuk ibadah orang muslim gitu kan. Kalau Kristen kan di gereja, kalau masjid bagi orang muslim gitu. Jadi Masjid Rahmatan Lil Alamin ini memiliki program yang namanya program jamaah gitu ya. Yang belum pernah ke Masjid Rahmatan Lil Alamin siapa? Di sini. Di sini belum. Nanti kalau sudah coronanya nggak ada, kita lihat masuk fotonya udah banyak. Bu Katrina sudah lihat? Sudah pernah ke Masjid Ramadan? Fotonya udah pernah lihat? Pernah. Di mana? Video juga pernah, kan pernah di start di grup itu. Oh ya. Nah, Mbak Ningrum sudah pernah? Sekolah. Saya pikir belum ya. Tinggalnya di sono ya. Iya. Tahu nggak Mbak Ningrum, dari mana itu masjid itu berasal? Kok tahu-tahu ada bangunan sebesar itu? Dari rakyat untuk rakyat, Dari rakyat itu. milik rakyat. Ya. Siapa? Nah, kan harus tahu sejarahnya. Kalau dari rakyat untuk rakyat itu demokrasi, ya kan? Kalau masjid ini Mana? apa dari rakyat untuk rakyat? Pak? Ya kan? Masjid ini kan berasal dari masjid itu sendiri. Masjid yang berbentuk bangun itu berasal dari masjid. Berkata apa Pak? Hah? Ini kan hanya simbolisasi. Bangunan ini hanya monumen. Siapa yang nelfon tadi? Ya, hanya sebuah monumen. Tetapi ada yang hakikat daripada masjid itu sendiri, yaitu jadi kata sajadah, sujud. Foto ini ya. Masjid berarti orang-orang yang Anda belajar. bersujud. Orang-orang yang bersujud, orang-orang yang mengabdikan dirinya, mengabdikan hidupnya kepada Allah, ya, kepada kemanusiaan, kepada peradaban itu sendiri. Makanya di sini ada Masjid Rahmatan Lil Alamin. Jadi di dunia ini, ya mungkin sekarang adalah masjid-masjid kecil yang pakai nama itu, ya. Tetapi masjid yang terbesar dan membawa misi Rahmatan Lil Alamin ya hari ini ya baru RRA. Baru Masjid Rahmatan Lil Alamin di seluruh Indonesia atau seluruh dunia. Ya, dan ini dirancang oleh para manusia-manusia yang ingin mengabdikan dirinya kepada Rabbnya. Mereka yang sudah paham jati dirinya, kemudian mengenal Tuhan dan ingin mengabdikan hidupnya kepada yang awalnya. Nanti kita bahas di momen-momen lain tentang makna ibadah dan lain-lain. Ini kita cerita sejarah dulu supaya nyambung. Jadi supaya nyambung, sejarah ini bisa nyambung kepada generasi-generasi muda. Jadi keberadaan masjid ini ya untuk sholat, untuk bersujud, gitu ya. Sholat dan sujud. Nah, sholat ritual yang 5 waktu itu dilakukan di masjid yang ini bangunan. Maka
bagi masjid-masjid manusia yang bersujud itu ada pakem sejarahnya. Ada pakem sejarahnya. Kalau kita runut ke belakang nggak jauh-jauh, ya. Dari sholat jaim, dari sholat jaim itu sholat di mana kita beraktivitas di dalam menegakkan peradaban agar manusia tetap posisinya sebagai manusia, tidak ada yang didedahkan, tidak ada yang dijajah, ya, tidak ada penindasan, tidak ada perbudakan. Nah, itu yang selalu diperjuangkan dalam peradaban. Maka ya di sini yang dikembangkan adalah pembangunan peradaban rahmatan lil alamin, pengembangan pusat toleransi dan perdamaian. Jadi semuanya dimanusiakan, di mana manusia dihormati, di mana seluruh agama dipersatukan, dihormati, toleran dan damai, gitu. Nah, ini kita lihat ya di Quran. Coba sekarang mulai buka Quran. Kita sudah mulai masuk ke sholat atau aktivitas sujud manusia. Ayat 78. Kalian ngaji Pak ini. Harus lebih sering kalau. Oh, harus sering ya. Jangan bisnis terus ya, lebih fresh. Diri dan memahami juga. Satu hanya sekarang sudah di HP ada. Kita ngaji. Sudah ketemu, yang ketemu siapa? Delapan ya, 78. Saya 78. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau Bukan ini enggak. Surat 7 itu Al-Araf ya? Iya. Gempa ini, Pi. Enggak. Udah lama nggak ngaji juga. Oh, berarti tadi fotonya langsung di ini gitu. Ya, kita cek di Quran, kita buka dulu. Bisa dipotong. Tapi udah ini satu menit lagi. Kan udah Bukan itu. Ya. 17 mungkin, Pi. Iya, 17 coba. Ya. 17 ayat 78. Kalau ini benar pas tentang sholat. Ya, coba. Al-Isra ayat Ya, perjalanan. Aqimis sholata liduluki syamsi ila asakil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashuda. Artinya, Laksanakan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. kita mengenal sholat 5 waktu ya, dari sejak tergelincir berarti dari sholat duhur masuk asar, masuk maghrib, masuk isya, kemudian subuh. Kita udah tahu itu ya, sudah paham. Kalau yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu ya seperti itu. Cara ritualnya, ibadah mahdohnya seperti itu. Nah, kita ingin melihat dari sisi sejarah bayar berapa orang? tentang sholatnya Kasih ya. orang-orang yang sujud tadi, yang ingin mengabdikan diri menjaga peradaban manusia ini agar tetap
baik tetap luhur. Maka ada sholat luhur itu ya tegak atau tinggi. Ya. Ditekankan kenapa kok kita harus diingatkan saat mulai tergelincir, artinya peradaban manusia itu saat sudah mencapai kejayaan peradaban seringkali Udah koneng, udah masuk. lalai. Manusia itu tak lalai. Sudah diberikan kesejahteraan duniawi, ya terkadang berlebihan. Dan itu akan membuat manusia itu mudah untuk tergelincir seperti sejarah kita ya, yang ada di sini. Ini dulu ada perang di Ponegoro. Perang di Ponegoro pada tahun berapa? Ada yang tahu? 1825 itu kita ke belakang. 1825 benar-benar Islam chaos. Ya. Sejak Demak dipindah ke Pajang, Pajang dipindah ke Mataram. Mataram Islam turun-temurun sampai Raden Sultan Hamengkubuwono yang ke-3. Terus mendapatkan tekanan dari penjajah. Ya, sampai juga akhirnya mau nggak mau menggunakan politik proaktif, ya kan? Sultan Hamengkubuwono ketiga itu akhirnya proaktif di Belanda yang akhirnya melemahkan, dan banyak divisi impera. Di satu sisi patihnya dan Rusia juga diangkat oleh Belanda untuk menggantikan posisi. Suasana keraton semakin genting, lemah, dipecah belah. Akhirnya sang putra mahkota keluar dari keraton untuk berjuang bersama rakyat. Nah, semenjak itu 1830 nggak lama itu, ya, bergelincir matahari, ya, sebentar mau memasuki malam. Makanya kalau diibaratkan perang di Ponegoro itu hanya seumur jagung, seperti gambarannya seperti sholat maghrib ke sholat isya, hanya beda jaraknya dengan luhur gitu. Jadi hanya 5 tahun berperang sudah tertangkap. Maka ini ada gua namanya diabadikan, ini namanya gua Selarong. Kalau di Mekah sana ada gua Suro, di mana tempat di sana ada transit nilai-nilai. Di sini juga ada transit nilai-nilai peradaban, memperjuangkan peradaban yang luhur, yang pro rakyat, yang pro terhadap orang lemah, ya, berjuang bersama rakyat. Secara nilai ini terabadikan hingga hari ini, dan sampai kapan ini akan terbit? Sampai hari ini pun belum ada titik terang, Bapak Ibu. Gelap terus, gelap terus masalah itu. Ya. Walaupun sudah ada waktu itu mau terbit sang surya dari timur, Soekarno dan lain-lain, tapi belum pada penyempurnaan. Tetap berdirinya negeri ini hari ini belum mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Mati jauh, mati jauh. Bencana, musibah, COVID tadi belum kelar ini ya. Bisa sewaktu-waktu muncul kembali kan, sesuai kebutuhan. Jadi Bapak Ibu harus paham sejarah hari ini gelap gulita. Ya, maka kita lihat dari sini sejarahnya berangkatnya. Jadi ngaji Al-Quran itu alam kauniyah, perjalanan sejarah itu, sunatullah itu yang sudah kaji. Ya. Jadi bukan hanya sebatas sejarah yang masa lalu,
Tapi bagaimana estafeta sejarah sunatullah fil ladina qalu min qablu wa lam tajida li sunnatillah tabdila ini. Sampai kepada kita, sampai di mana ini kehidupan? Ya. Maka manusia hari ini itu seperti tertidur, seperti mati. Ya. Bertahun-tahun, beratus tahun. Ada yang ditidurkan itu kalau di Quran itu dikasih ilustrasi oleh Allah itu ditidurkan 100 tahun. Ada yang 309 ditambah 9 tahun. Itu pernah dibahas nggak? Pernah dikasih nggak di dalam ngasih Quran itu? Maksudnya gimana itu? Hah? Coba kita kaji, kaitkan dengan sejarah. Apa benar dan bagaimana kita akan menghadapi itu? Bagaimana satu peradaban itu akan tinggi itu bagaimana nanti? Dan bagaimana menggerakkan? Siapa yang menggerakkan itu? Dan fungsi kita di dalam sejarah ini apa? Gitu ya. Jadi kalau kita sudah meyakini itu dengan baik, maka Besok aku mau lewatin kita akan yang tadi menemukan tadi mar arofa nafsahu fakat arofa rubahu tadi. Ya. Coba ada satu ayat yang menerangkan tentang tidur itu 100 tahun. Ada yang ngapal? Surat berapa? Mudah, di searching aja di Google. Tidur 100 tahun. Karena enggak. Coba surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ayat 259. Coba dulu, benar enggak? Posisi gelap, posisi tidur malam ini. Iya. Ya betul. Coba gantian yang baca. Dengan cuma suaranya gitu ya. Coba Bu Fardina. Kurang tepat ya. Saya punya Mbak. 259. Al-Baqarah 259. Biar kenal visi 259. Kok panjang banget? Ada enggak? Mulai dari mana? 259. Ya. Artinya aja nggak apa-apa. Kalau Ini gitu. arti boleh Arabnya kalau lancar. Ya. Al-Faladi maru ala Korea. Wa hiya qawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhillah ba'da mautiha fa amatahullahu mi'atan ba'asa qala kam ladista qala ladistu yauman aw ba'du yaum qala bal labista mi'atan fa'adur ila ta'amika fasharabika lam yatasannah wa'adur ila himarik walinaj'alaka ayatan linnasi wa'adur ila al'idhami kayfa nu'ashi zuhatumma nasuha rahmat falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, yang artinya atau tidakkah kamu melihat yang dia melewati atas satu negeri dan ia telah hancur atas atap-atap. Dia berkata, bagaimana mungkin hidup negeri Allah setelah kematiannya, setelah kematian atau kehancurannya. Maka Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun. Kemudian dia menghidupkannya kembali. Dia berfirman berapa lama kamu telah menetap di sini dalam keadaan mati? Dia berkata, saya telah menetap mati di sini 1 hari atau setengah hari. Dia berfirman bahwa
kamu telah menetap atau mati di sini selama 100 tahun. Maka lihatlah kepada makanan kamu, buah tin, dan minuman kamu, jus buah-buahan. Tidaklah ia berubah seiring berjalannya waktu. Dan lihatlah kepada keledai kamu, sudah menjadi tulang belulang. Dan kami akan menjadikan kamu bukti kekuasaan Allah bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai kamu, bagaimana kami menyusunnya kembali untuk menghidupkannya. Kemudian kami membungkus atau membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata atau jelas dengan melihat langsung baginya, dia berkata, saya mengetahui bahwa hanya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Kita disuruh memperhatikan perjalanan sebuah negara. Ya, dulu kita punya negeri Nusantara ini, kemudian dijajah, ya, dijajah. Kemudian setelah penjajahan itu akhirnya orang-orang yang berpikir itu dimatikan pengetahuannya, menjadi bodoh semua. Ya. Tertidur selama berapa tadi? 100 tahun ditidurkan. Tertidur. Sadar-sadar, nggak sadar-sadar kalau nggak disadarkan gitu Pak. Jadi gitu kan? Bangunannya sudah runtuh, hancur, bangunannya terpuruk. Nah, kita lihat sejak perang Diponegoro 1825, itu sudah tidak ada perlawanan yang berarti, tidak ada orang yang berani, ya kan? Kekuasaan itu penuh oleh penjajah. Maka yang ada ya semua kekuatan kekayaan alam yang ada di bumi ini di bawah ke negara Belanda, kerja lobby, kerja paksa dan lain-lain. Ya, disisakan di sini, makanannya udah berubah. Makanannya udah berubah. Tadinya orang Indonesia itu makannya yang sehat-sehat ya, yang seger-seger gitu, alami, daging, ikan banyak. Setelah penjajahan, bagaimana Bu? Ketemu ikan aja kering, itu udah lumayan gitu. Makanan serba kimia, ya nggak? Makanya giginya cepat ompong kan, rontok, nggak pengawet. Tahu juga udah mulai rontok tuh. Ya Bu, ya, mata cepat minus. Beda orang-orang dulu kan, 100 tahun, 150 tahun, 200 tahun aja ada. Kita ingin mengembalikan gitu kan semuanya itu. Kita kembali ke alam, betul natural. Semua yang organik, jangan-jangan inorganik. Karena penjajah, keserakahan, termasuk pupuk. Itu adalah permainan penjajah Pak, kalau pengen tahu, monopoli. Rakyat-rakyat sekarang dibikin susah kan pupuk. Iya nggak tuh? Jatah, subsidi cabut. Kalau dulu nggak ada, sejahtera aja. Semuanya organik, diolah. Tanam rumput, buat pakan sapi, sapinya gajinya bisa dimakan, pupuknya bisa diolah lagi. Untuk pupuk organik, tanahnya subur, tidak rusak dan lain-lain. Mengapa semuanya bisa hancur rusak seperti itu? Ya karena penjajahan yang mengerahkan energi yang ada dalam dirinya, jiwanya, otaknya, ya, semuanya diarahkan ke energi yang negatif, ya, perbudakan. Nah ini kita tahu berjalan dikatakan 100 tahun, baru bangun, baru mau sadar ya.
Kalau ditambah 100 berapa ini? 1925. Apa itu? Sejarah apa? Bapak Ibu tahu nggak sejarah Indonesia? Itu sejarah apa? Kita tahu. Sejarah dunia. Penjajah itu nggak hanya di Indonesia saja, Bapak Ibu. Global. 1924 ini runtuhnya terus Utsmaniyah kekhalifahan hancur. Makanya ada dulu ada Konferensi Islam Dunia. Oke. Yang menyatakan menetapkan setuju bahwa masing-masing negara mengatur negaranya masing-masing. Jadi terpecah kekhalifahan itu. Kalau kekhalifahan itu seluruh negara dalam satu organisasi, dalam satu Islam itu ada pengendalinya seluruh dunia itu, terorganisir, bersatu. Gitu ya. Nah, masing-masing ini berpecah belah. Hanya ada satu tokoh yang tidak setuju waktu itu. Ya. Semuanya oke, kita semua sendiri-sendiri. Arab sendiri, Afghanistan sendiri, ya, Pakistan sendiri. Ya. Ya, Pak Mul ini Pak Mul dari Tuhan. Ya, alhamdulillah. Langsung gabung Pak Mul, Sugeng Rawuh. Jadi seperti itu Pak, Bapak Ibu ya, sudah. Dulu Islam seluruh dunia itu bersatu dalam satu kekhalifahan negara-negara itu. Kemudian ada satu tokoh yang tidak setuju, yang itu adalah utusan dari dari Asia, ya, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Maka pada tahun 1925 ini pulang ke Indonesia, ya. Kemudian mengkader tokoh-tokoh dari beberapa kalangan. Dari kalangan intelektual kita mengenal Pak Soekarno. Dari kalangan Islam kita mengenal sejarah Soekarmaji. Dari kalangan buruh rakyat kita mengenal Maun. Tiga tokoh besar. Dengan harapan tiga tokoh itu mampu membangkitkan lagi kegelapan kepada cahaya tadi, ya. Jadi ada Soekarno, Soekarmaji sama 3S. 3S ini. Dengan 3S itu punya harapan bahwa kebangkitan kemanusiaan yang adil dan beradab itu bisa terwujud, gitu ya. Itu kalangan intelek, ini kalangan agamis, ini kalangan rakyat bawah, buruh. Ternyata di dalam perjalanannya tidak semudah itu. Kembali infiltrasi penjajah. Jadi akhirnya mereka diadu domba kembali. Diadu domba, Pak. Hebatnya mereka itu. Jadi DVD Indra itu adalah satu jurus itu di dalam mengalahkan, ya, para aktivis, para pelaku sejarah, ya, pejuang kemanusiaan. Kita sebut sebagai pejuang kemanusiaan. Makanya pimpinan selalu bilang manusiawi, segala sesuatu manusiawi. Sejarah kemanusiaan
tidak pula. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ini dimenangkan oleh penjajah, dibunuh, disikat, dihidupkan, namun dikendalikan dari jarak jauh, sehingga ada terjadi sejarah kembali, ya, semuanya dalam rangka monopoli. Ya, jadi khilafah ini dihancurkan, sekularisme, tapi sekularisme kembali membangun persatuan bangsa-bangsa yang dikendalikan. Semuanya dikendalikan akhirnya. Sampai kapan? Sampai hari ini. Nah, maka kan bangun kapan lagi tuh? Tidurnya ada, maka tidur itu ada yang tidur tahun, ada yang tidur satu generasi, ada yang tidur 3 generasi, ada yang tidur harian, tidur 3 generasi. Ada. Coba sekarang berjalan ini sejarah terus menerus. Ditambah kurang berapa itu ya? Yang Ashabul Kahfi. Coba ini ayat ini 18:25. Surat 18 ayat 25. Itu tidurnya nggak hanya 100 tahun, tapi 309 tahun. Betul nggak? Dibuka. Ketemu Rom. Jalan Rom. Dan mereka tinggal di dalamnya. 25. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah. Wala disufi kafihim salasani sinina wajadadu tis'ah. Dan mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Barakallah. 309. Berapa yang kalau misalkan ditambahkan? Kan begini sejarah ini gagal, ya. Sampai Jokowi udah stres kan, ibu tadi ditunda. Jakarta nggak berhasil. Tapi hari ini panjang nih sejarahnya nih. 2000, abad 22, abad 21 itu kebangkitannya akan diawali dengan abad 21 ini. Sekarang 2000 masih itu udah lama itu nah. Sudah 100 tahun yang lalu ini mempersiapkan 100 tahun semua. Ya, ini 100 tahun hidup kita ini untuk melihat 100 tahun yang lalu dan melihat mempersiapkan 100 tahun yang akan. Ya, ini di sini kita hari ini. 2000 masih 78. Dan itu bisa sampai nggak di sana? Masih Nenek-nenek 150 tahun. Wah, cucu itu. Tapi rasional sih Pak, bisa jadi. Karena tingkat kepandaian orang Indonesia kan seperti itu loh.
Dari simbah kita yang sangat bodoh, kemudian di kita yang meningkat, kemudian anak kita, mungkin cucu kita rasional menurut saya. Ini kan mengkaji atau Iya, mengkaji sebuah sejarah dan mengaitkan dengan benar. petunjuk. Rasional. Iya. Mungkin Tapi dua yang paling generasi indah lagi. ini, generasi yang paling hebat itu di sini, Bu. Bisa Ya, jadi, penggerak, benar. ya pondasi juga bisa. Ini udah pondasi buat kejayaan buat 150 tahun lagi. ke depan. Iya, Itu prioritas. Semua orang bilang begitu, tapi kan 78 sampai 3 berapa? 34. 100 tahun benar. jadi tidur panjang ini, ya, kita ini adalah orang yang dikatakan zaman itu kan penggerak, menggerakkan, membuat satu peradaban. Peradaban tanpa di tengah. Aktivitas kita 8 hari ini 100. di dalam satu perjuangan besar mewujudkan peradaban memerdekakan ini dari ini targetnya dunia semua itu. Dan skala itu 110 tahun. 110 cukup itu sudah. kalau kita melihat dari sejarah Ashabul Kahf, orang-orang yang di dalam gua siapa berarti? Siapa orang-orang yang di dalam gua ini hari ini? Kita, Hah? kita. Ditidurkan oleh Allah. Orang yang di dalam gua. Itu nggak boleh. Maka istimewa saya bilang. Kami bilang istimewa. Karena yang punya sejarah ini ya. Di dalam ayatnya ya pas 1825 ya pas dengan ayat apa namanya? Al-Baqarah tadi. Di dalam dikasih mobil nomornya juga 18 dikasih mobil Pak Made sama hal itu kan mobil sejarah perjuangan luar biasa ini mobil. Jadi waktu saya mau masuk bulan itu bisa dia berhenti sendiri di atas lelang mobil Iya, Pak, pernah ngerasain ya. dia kan tahu ya. Dan ada uniknya saat mau masuk bulan itu mampu ada sekitar 10 orang atau enggak orang atau tidak mengangkat mobil saya itu bantu tengah malam lucu sejarah untuk bersuara. Tapi memang ditanyakan ini berarti benar cuma bilang ini sejarah ini bisa berulang dan memang direncanakan. Tinggal para pembelajar ini adalah makhluk pembelajar agar mampu pandai mengambil hikmah. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita punya peran. Oh iya, betul ya. Dalam hidup ini sudah demikian rupa. Diperjalankan oleh Allah. Nah, sehingga kita bisa menempatkan diri, kita bisa menghayati hidup kita, ya, menghayati Al-Quran ini terhadap perjalanan hidup kita, sehingga membawa satu program itu dengan kesadaran. Jadi oh jamas ora gur melu-melu, oh jamas itu ora gur setoran jamas gitu. Ya, sehingga memang oh jamas itu harus dikembangkan, disosialisasikan, digerakkan, ya. Maka kita punya slogan juga dari dulu, itu adalah gerakan rakyat untuk bangun Indonesia yang kuat.
Sekarang di Bantul sudah masuk kepada alam Jamas, komunitas Jamaser ini ya, mempersiapkan generasi kita 100 tahun yang akan datang ya. Kita sudah masuk di tahap kedua. Bapak Ibu Jamas hari ini setelah kemarin ya tahun 1997 sekar kita membangun green ekonomi, membangun pendidikan sampai kepada tahun 25 ini ya, mau masuk ke 25 ini kita tahun 2 masuk ke tahun 22 itu kemarin kita masuk ke program tahap kedua. Jadi setelah green ekonomi dijalankan dengan baik, kita sekarang sedang memperjuangkan blue ekonomi. Jadi menata darat sebagai uswatun hasanah sudah dicontohkan. Bagaimana menggarap tanah-tanah tambus, tanah-tanah yang kering, sekarang sudah menjadi agropolitan, ya internasional agropolitan. Sudah menjadi satu proyek percontohan. Dan pada tahap kedua ini kita masuk memperkuat blue ekonomi. Kita sudah dengarkan Bapak Ibu beritanya, kemarin kita sempat update program Jamas tentang pembelian ribuan kubik kayu besi atau kayu uling. Ya, ribuan kubik kayu uling. Besok beli lagi ribuan. Karena kita punya program ribuan kakak, tidak main-main. Pelabuhannya sudah digarap satu dan berjalan bekerjasama dengan PT Pelni. Harus bekerjasama dengan yang profesional dong. Kemudian di Batam sudah dibebaskan, di Papua, Sulawesi, ya, terus mengembang. Berarti kita ini orang yang membangunkan itu, Bapak Ibu, bukan yang tertidur. Yang tertidur apa yang membangunkan? Ya, gak masuk piro. Ya, apa wis jaman sepurung. Terus ngajak Jamas ora. Karena ini adalah lahan ibadah manusia yang luar biasa, yang memiliki visi membangun peradaban rahmatan lil alamin, pusat pengembangan budaya, toleransi dan perdamaian. Luar biasa, luar biasa nggak Bu? Ya. Ada loh di dunia itu orang-orang yang berpikir besar, yang berjiwa besar, mengajak kita semua untuk membangun peradaban rahmatan lil alamin. Artinya jangkauannya mendunia. Dari pemikiran kemudian diwujudkan. Kalau cuma pemikiran dan ngomong saja, banyak nggak? Banyak organisasi-organisasi yang banyak itu yang merasa besar entah, tapi visinya tetap golongan kan. Ya orang organisasi itu orang, ya orang agama itu orang kelompok orang. Coba rahmatan lil alamin ini, fisiknya masih rahmatan, udah slogannya, udah namanya, udah perbuatannya, udah visinya, udah international setting, global setting, international solidarity. Ini loh generasi muda, Bu Inum aja ya, jangan Mbak Inum. Saudara mewarisi perjalanan panjang para pemikir besar. Nah, kita punya berkecil-kecil. Jamas kok
sejuta kecil deh. Makanya kita harus pembelajar sekolah terus mengembangkan persahabatan itu ya, kayak di lagu masyarakat Indonesia supaya kuat. Bagaimana? Jangan sendiri. Kebesaran itu ada di dalam jamaah. Maka harus banyak sahabat, mengembangkan persahabatan. Ya, la Islam illa bil. Ingat nih. Ya, bil. Jamaah. Nah. Laisa. Nah, salah sudah. Tidak ada Islam. Islam itu apa? Sejahtera itu iya nggak? Bukan. Karena sejarah apa sih? Sejarah menuju masyarakat Islam. Nah di orang itu kan Jordi bang ya. Islam itu sejahtera. Jadi tidak akan ada kesejahteraan. Bila kecuali Sama. Dimanapun negara yang maju, yang sejahtera, itu karena mampu ya berjamaah itu dalam konteks hari ini bisa kumpul-kumpul, kerupiuk, tidak ada program. Makanya berjamaah di dalam berprogram ini di ujungnya sudah program ya, ditata. Maka dalam program jamaah itu ya ada beberapa program, ada kerjasama sosial berskala besar ya, yaitu jamaah itu ya, di LKM itu ada kerjasama sosial skala besar, ada kerjasama bisnis berskala besar. Kerjasama sosial skala besar untuk menampung dana-dana sosial, di mana manusia ada beramal, ada infak, ada sedekah, ada hibah dan lain-lain, itu ditampung dalam baitul mal kas jamaah itu. Untuk apa? Untuk dikembalikan kepada umat. Lembaga kesejahteraan masjid hanya mengelola, membuat jalannya, gitu ya, membuat infrastrukturnya, membuat pendidikan, membuat pelabuhan. Nanti kalau udah dapat ikan, membuat kapal, ikannya dimakan sendiri oleh pengurus LKM. Jadi sebar lagi ke masyarakat. Maka masyarakat diajak, ayo berjamaah, yang punya sahabat. Ada juga kerjasama bisnis kalau besar yang senang bisnis. LKM juga membuatkan yang namanya koperasi desa kota Indonesia. Anggotanya siapa? Di seluruh warga negara Indonesia. Seperti di Jerman, seluruh warga negara Jerman itu menjadi anggota koperasi. Ya kapan Indonesia akan bisa seperti itu? Dimulai dari percontohan. Muhammad itu kan membuat contoh kan, sebelum masyarakatnya mengikuti. Jadi Muhammad itu membuat contoh kecil dulu di Madinah. Masyarakat Madinah di Madian, dulu namanya Madian. Dibuatkan masjid, kemudian ditata, akhirnya menjadi Madinah, kota yang maju.
yang tersistem, yang berperadaban. Maka ada juga piagam Madinah, dipersatukan, toleran, damai. Nah ini kita wujudkan kembali di bumi itu, ya di sini tempatnya. Maka mau acara-acara satu Muharram itu yang kita undang bukan hanya orang Muslim. Jangan kaget Bapak Ibu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempersatukan, jangan terjadi konfrontasi antar umat beragama. Nah, saya kan sedang rame kalau di media itu saling serang loh. Wah, wah, segala macam itu rame, kalau kita dengar malah pusing sendiri tuh. Di YouTube itu saling serang menyerang. Aduh, luar biasa. Makanya lembaga ini dalam rangka bagaimana mempersatukan, wadah untuk bersatu, wadah untuk memberikan jalan inspirasi. Semua dicontohkan di sini supaya diikuti. Kita membuat kapal untuk menyadarkan. Selama ini laut kita ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Coba itu kita kelola. Artinya banyak pencuri di lautan kita itu dengan kapal-kapal yang canggih. Nah, kita inspirator, Phil. Dari sini kita berangkatkan kapal-kapal untuk diikat. Sehingga nanti semua yang sadar akan mengikuti. Syukur-syukur bisa bersama-sama. Toh sudah ada LKM, toh sudah ada koperasi yang visinya adalah mempersatukan seluruh bangsa dan negara. Dari mana? Dari Indonesia. Kenapa dari Indonesia? Ya, karena di dunia lain sana menjadi kaya raya itu semuanya dari hasil ekspor bumi itu. Betul nggak Pak Wi? Minyak mentah, mereka kaya. New York dibangun. New York dibangun. Sawit dari Indonesia. Semua komoditas. Karena bumi ini yang bumi Indonesia itu kaya raya. Lautnya pun tak tergarap. Padahal seluas itu. Dari sini semua kita perjuangkan di dalam mempersiapkan generasi. Makanya kita sejahtera secara pribadi melalui edukasi, meningkatkan kualitas diri, skill, terus kita bangun dari komunitas-komunitas kecil, mikro di mana-mana. Nah, di sini di Jakarta, Surabaya, Makassar, ke mana-mana itu anggota. Ini Magelang satu lagi. Ya Magelang jauh-jauh luar biasa semangatnya itu Ibu Asep Bu Sri ya. Tepuk tangan Pak W. Alhamdulillah. Ya, dengan perjuangannya sampai mencari-cari itu kemarin ini dengan kita ya. Karena beliau ingin sekali gitu, tapi terputus dengan komunitasnya. Ya, sebenarnya banyak sahabat kita yang terputus dengan komunitas, maka mari para sahabat ini ya, pengurus atau tetap terus mensosialisasikan dan mengajak seluruh masyarakat ya, kita kirim ke program Jamas supaya ada satu kesadaran dan peningkatan kualitas diri. Ya, dari waktu ke waktu kita membangun keadilan di mana-mana, kemudian kita sosialisasikan apa itu Jamas, programnya ya. Kita memiliki rukun Islam itu sesungguhnya adalah program-program ya. Ada dasar negara itu juga program ya, dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemudian kerakyatan, bagaimana kita sedang bicara membangun ekonomi kerakyatan ya. Pak Wi bersama tim SD Plus terus mendata produk-produk rakyat yang ada di seluruh lapisan masyarakat itu, sampai kurang tidur juga ya kan. Ya, menggerakkan begitu gerakan rakyat. Jamas itu ya menggerak